Kemenkes Makassar kelas A tingkat 1 dengan nomor induk mahasiswa PO 71320322133. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang akan menjadi tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada saat ini saya telah berada di Benteng Fort Rotterdam, yang mana Benteng Fort Rotterdam ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya berada di Kota Makassar. Nah, selanjutnya saya akan mengelilingi Museum Lagaligo, di mana nantinya saya akan menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu yang terdapat di dalam museum yang ada di sana. Oke, selanjutnya silakan simak di video berikutnya. Saat ini saya sudah berada di depan tulisan Museum Lagaligo Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di dalam museum ini terdapat banyak sekali barang-barang peninggalan zaman dahulu, terkhusus pada kerajaan Gorontalo. Nah, selanjutnya kita akan mengelilingi museum di dalam untuk melihat barang-barang apa saja sih yang ada di dalam Museum Lagaligo. Nah, untuk berikutnya kita lihat pada video selanjutnya. Bagan tancap ini adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan. Fungsinya yaitu sebagai tempat nelayan memasang dan menunggu jaringannya. Bagan semacam ini biasanya dipasang di laut dangkal, muara, sungai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peralatan menangkap ikan. Nah, peralatan menangkap ikan ini digunakan oleh nelayan atau disebut sebagai pangkaja dalam bahasa Bugis. Pada umumnya, nelayan di Sulawesi Selatan menangkap ikan dengan peralatan yang dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan. Peralatan tersebut antara lain kalulu, tanggalak, jalan buang, bubu, dan batalek. Nah, alat-alatnya dapat dilihat pada barang-barang yang sudah saya tunjukkan. Nah, selanjutnya kita ke alat berikutnya. Baik, barang peninggalan berikutnya yaitu lepa-lepa batangnya. Nah, lepa-lepa batang ini berfungsi sebagai sarana untuk mengangkat ikan. Juga biasa digunakan sebagai alat angkut atau transportasi antar pulau-pulau terdekat. Nah, barang peninggalannya bisa dilihat. Jadi modelannya seperti ini. Dan selanjutnya ada yang disebut sebagai lepa-lepa. Lepa-lepa ini adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai-sungai, danau, ataupun laut yang dangkal, dan juga sebagai alat transportasi antar pulau terdekat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan perahu lepa-lepa biasa memakai jenis kayu yang ringan dan tahan seperti air, seperti kayu kudet. Selanjutnya yaitu perahu pinisi. Nah, perahu pinisi ini adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, yang mana bahannya ini terbuat dari kayu yang umumnya memiliki 2 tiang utama dan 7 helai layar yang mempunyai makna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia mampu mengarungi 7 samudra besar di dunia. Nah, peninggalan yang berikutnya yaitu bagan perahu. Nah, bagan ini adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai, danau, ataupun laut. Bagan terdiri dari bagan tancap, bagan rakit, bagan monang, dan bagan perahu. Nah, bagan perahu ini memakai 1 atau 2 perahu. Dia berfungsi sebagai tempat nelayan memasang dan menunggu jaringannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa model perahu yang sudah digunakan pada zaman kerajaan Gorontalo. Selanjutnya, bahan pembuatan perahunya. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan perahu pinisi antara lain kayu besi, kayu ulin, kayu kude, kayu jati, dan kayu bayam. Kayu besi, kayu ulin, dan kayu kude biasanya digunakan untuk membuat lunas atau disebut sebagai kalebiseam dalam bahasa Bugis, atau bagian perahu yang bersentuhan langsung dengan air. Sementara kayu jati dan kayu bayam digunakan untuk membuat kamar dan peralatan lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan air laut. Kalau yang tadi saya jelaskan berupa bahan pembuatan perahu, selanjutnya yang saya jelaskan adalah peralatan pembuatan perahu. Kalau ada bahan, makanya ada peralatan. Nah, membuat perahu ini diperlukan seperangkat alat, seperti yang pertama, kapak. Kapak ini berfungsi sebagai alat untuk menebang, memotong, dan membentuk bahan perahu sesuai yang diinginkan. Nah, yang kedua, gergaji. Gergaji di sini berfungsi sebagai alat untuk membelah balok kayu yang akan digunakan sebagai dinding dan lantai perahu. Kemudian yang ketiga, ada alat berupa namanya pahat. Pahat di sini berfungsi sebagai alat untuk membuat lambung serta untuk meratakan pinggir papan ataupun balok. Selanjutnya ada alat bernama bor. Bor di sini berfungsi sebagai alat pelubang untuk memasang pasak atau pen, atau disebut juga sebagai pak kayu, dan ada juga yang disebut sebagai bingkung. Nah, bingkung di sini berfungsi untuk meratakan papan, balok, dan persambungan kayu. Kemudian ada lagi alat yang bernama singkolo. Singkolo di sini berfungsi untuk merapatkan papan atau komponen lainnya. Nah, untuk menggunakan singkolo ini dibantu dengan alat yang bernama parang yang digunakan untuk membuat pasak atau pen serta beberapa bahan yang dibutuhkan lainnya.
Kemudian ada alat berikutnya yaitu catok. Catok ini digunakan untuk merapatkan kayu yang disambung pada pembuatan perahu. Nah, selanjutnya ada palu kayu. Palu kayu di sini harus berukuran kecil berpasang dengan pahat kayu, sedangkan yang berukuran besar atau disebut saku berfungsi untuk memukul kayu yang sementara dipasang. Selanjutnya basi atau baci. Baci di sini berfungsi untuk membuat tanda pada bagian kayu yang akan diluluskan. Dan terakhir, ketam. Ketam di sini berfungsi untuk menghaluskan kayu atau papan yang akan digunakan. Nah, peralatan berikutnya yaitu peralatan berlayar. Nah, peralatan berlayar ini terdapat 3 alat. Nah, yang pertama ada kompas kapal. Kompas kapal ini digunakan untuk menentukan arah kapal dan pemakaiannya dalam pelayaran dikenal sekitar abad ke-19 dan penggunaannya dilengkapi dengan penggunaan peta. Kemudian alat yang kedua yaitu jangkar. Jangkar digunakan sebagai pemberat saat perahu merapat di tepi pantai. Dan yang ketiga, lampu strobing. Nah, ini digunakan oleh nelayan sebagai alat penerangan di tengah laut untuk memancing ikan yang berkumpul di sekitar perahu. Selanjutnya kita beralih ke ruang budaya pedalaman agraris. Jadi, ruang budaya pedalaman agraris ini adalah ruangan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pertanian. Nah, berbicara tentang dunia pertanian, kita mempunyai beberapa peralatan dalam melakukan pertanian. Nah, yang pertama, ada yang disebut sebagai peralatan membajak. Peralatan membajak yaitu alat produksi dalam cocok tanam yang digunakan di sawah ataupun di ladang dan terdiri dari beberapa peralatan tradisional yang sangat sederhana. Nah, peralatan membajak di sawah ini terdapat beberapa alat. Yang pertama, rakala. Rakala ini adalah alat yang berfungsi sama dengan cangkul, yaitu dipergunakan untuk membongkar tanah menjadi bongkahan-bongkahan sekaligus menggugurkan tanah. Dan yang kedua yaitu salaga atau menyerupai sisir, yaitu alat yang digunakan untuk meratakan tanah dan membuang atau membersihkan rumput-rumput yang telah diolah dengan rakala. Nah, sebelum kita melangkah ke alat-alat berikutnya, jadi di dalam dunia pertanian itu ada yang disebut dengan kepercayaan. Nah, kepercayaan yang akan saya bacakan di sini disebut sebagai kepercayaan tradisional, yaitu kepercayaan yang dikenal dalam pertanian. Nah, beberapa kepercayaan tradisional masih mewarnai kehidupan masyarakat petani di Sulawesi Selatan. Pertama, kepercayaan tentang hari-hari baik untuk memulai aktivitas, seperti waktu penyediaan bibit, waktu turun sawah sampai pada waktu yang tepat untuk memulai panen. Keseluruhan dari kepercayaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhi untuk menghindari kegagalan dan malapetaka. Nah, berbicara tentang hari-hari baik dalam melakukan aktivitas pertanian, bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah tabel-tabel yang berisi tentang hari-hari baik dan buruk untuk turun sawah dalam seminggu. Nah, selanjutnya yaitu ada alat yang bernama lapi pateke. Nah, lapi pateke ini berfungsi sebagai kelengkapan alat angkutan hewan dan dipergunakan sebagai pengalas punggung kuda yang akan menahan beban angkutan hasil panen petani berupa padi ataupun jagung ke tempat penampungan atau bala asung. Selanjutnya kita beralih ke alat-alat jenis lesung. Nah, peralatan pengolahan padi menjadi beras dan tepung yang terdiri dari lesung batu dan kayu. Bisa teman-teman lihat batunya modelnya seperti ini. Nah, lesung batu ini berfungsi sebagai penggilingan untuk membuat beras jagung dan tepung kue tradisional yang dikenal dengan nama putu bese dalam bahasa Bugis. Lesung kayu berfungsi untuk menumbuk padi menjadi beras atau tepung. Nah, peralatan ke ladang atau ke kebun ini digunakan oleh petani untuk beraktivitas di ladang dan kebun. Nah, misalnya yang pertama, bakaboko. Nah, bakaboko dalam bahasa Toraja adalah wadah untuk menyimpan hasil panen seperti kopi atau jagung. Kemudian ada juga yang disebut barasang dalam bahasa Toraja, yaitu tempat menyimpan makanan. Dan kemudian ada yang kedua, ada yang namanya bila dalam bahasa Bugis, artinya buah baja untuk menyimpan air minum. Dan peralatan yang ketiga, bangkung lampe atau disebut sebagai parang panjang. Parang panjang ini digunakan untuk menebang pohon atau menebas alang-alang ataupun rumput liar. Nah, peralatan yang selanjutnya yaitu peralatan pembuatan sabut. Nah, teman-teman, betapa banyak dan bervariasinya hasil bumi yang bisa dijadikan bahan pengganti untuk pendamping selain beras, misalnya sagu, jagung, umbi-umbian, hingga tanaman biji-bijian yang banyak memberikan manfaat. Nah, kebutuhan akan beras ini semakin hari semakin meningkat. Namun, di lain pihak semakin berkurang lahan oleh industrialisasi yang tidak terencana, perubahan pedesaan yang sangat cepat menjadi kota mengakibatkan terjebak dalam kesulitan, sehingga kita harus mencari alternatif lain untuk dijadikan bahan makanan pokok setelah beras. Sagu yang diperoleh dari hasil pengolahan tumbuhan sejenis falem dan merupakan bahan makanan pokok selain beras, utamanya terdapat di daerah Luwu. Oke, peralatan yang selanjutnya yaitu
peralatan pembuatan kopra. Kopra adalah salah satu komoditi utama karena merupakan bahan baku untuk pembuatan mentega dan sabun. Nah, di dunia pertanian ini terdapat juga yang namanya bala asur. Bala asur ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penampungan hasil-hasil pertanian yang utamanya seperti padi, jagung, ataupun tanaman-tanaman lainnya. Bala atau rumah ini biasanya dibangun di samping atau di belakang rumah yang berupa tempat tinggal, dan di sekitar rumah itu tersimpan lesung-lesung atau asung yang digunakan untuk menunggu padi dan jagung. Jadi yang ada di sini itu berupa bentuk miniaturnya. Selanjutnya yaitu peralatan panen untuk bertani. Nah, peralatan tradisional untuk panen antara lain peralatan petani untuk beraktivitas di ladang atau kebun, terdiri dari yang pertama rakapek dalam bahasa Bugis atau ani-ani, yaitu alat pemotong padi yang biasanya dipakai untuk panen padi ketan yang diikat menjadi beberapa bagian untuk memudahkan diangkut ke lumbung padi petani. Kemudian yang kedua yaitu dalam bahasa Bugis disebutkan dao atau sabis, yaitu alat yang berfungsi sebagai pemotong tangkai padi dan digunakan untuk merotokkan bulir-bulir dengan mempergunakan alat pas sampah dalam bahasa Bugis. Kemudian ada yang ketiga yaitu palo, dalam bahasa Bugis disebut tutup kepala, yaitu dipakai sebagai alat berlindung diri dari terik matahari, dan juga ada yang terbuat dari daun nipah dan ada pula terbuat dari kulit bambu yang dianyam. Nah, peralatan yang terakhir yaitu peralatan pemeliharaan padi. Peralatan tersebut terdiri dari yang pertama ada bingkung atau cangkul yang digunakan untuk memperbaiki pematang sawah, membersihkan rumput, memperbaiki pengairan sawah. Kedua yaitu bangkong lampeng atau disebut sebagai parang panjang, digunakan untuk memotong atau menebas rumput-rumput liar. Yang ketiga, pisau belek atau disebut sebagai pisau, yaitu digunakan untuk membersihkan rumput kecil. Dan yang terakhir, pasir anamo digunakan untuk menghalau hama padi. Dari ruang budaya pedalaman agraris, selanjutnya kita beralih ke ruang budaya pedalaman perkampungan. Yang pertama yang akan saya tunjukkan yaitu rumah adat Makassar Bugis di Sulawesi Selatan. Orang Bugis menyebut rumahnya yaitu dengan kata bola, atau kalau orang Makassar menyebut rumahnya dengan kata bala. Jadi bangunan rumahnya ini biasanya menghadap ke barat, utara, selatan, ataupun timur. Selanjutnya kita beralih ke rumah adat tradisional di suku Toraja. Orang Toraja membangun rumah selalu berkaitan dengan kepercayaan mereka dan arah hadap tongkonan menghadap ke utara, dilengkapi dengan bangunan alang atau lumbung padi. Suku Toraja membagi dua bentuk rumah, yaitu tongkonan atau rumah adat dan juga banua, barung-barung atau rumah penduduk kebanyakan. Setelah saya menunjukkan rumah adat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berupa rumah adat Makassar dan rumah adat Toraja, kali ini saya akan menunjukkan bentuk perdagangan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada zaman dahulu. Jadi bukti kedatangan pedagang-pedagang asing yang berkunjung ke Indonesia dapat diketahui dari sumber tertulis yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 yang berbahasa Sanskerta. Paniaga yang berarti saudagar atau pedagang. Sedangkan di daerah Sulawesi Selatan, perdagangan telah dikenal sejak masuknya agama Islam dengan ditemukannya mata uang dinara yang terbuat dari emas yang digunakan sebagai alat tukar dan diedarkan oleh Kerajaan Goa, salah satunya dikeluarkan atas nama Sultan Hasanuddin. Setelah saya menjelaskan sedikit tentang perdagangan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dapur tradisional Sulawesi Selatan dan peralatannya. Jadi, dapur tradisional Sulawesi Selatan umumnya berbentuk segi empat, yang dimana dia mengikuti falsafah hidup orang Bugis Sulapa Epa yang berarti sesuatu yang paling sempurna dan bentuknya berupa segi empat. Nah, ada dapur orang Makassar selain berbentuk segi empat, ada juga yang berbentuk trapesium sama kaki yang berukuran keliling dapur dan diambil dari 3 keliling kepala suami yang mempunyai rumah. Arah hadap dapur bagi suku Bugis Makassar diusahakan menghadap ke utara atau selatan, sedangkan orang Toraja arah dapurnya menghadap ke barat. Koleksi dapur tradisional Sulawesi Selatan ada yang terbuat dari tanah liat, bambu, kayu, buah maja atau bila, tempurung kelapa, dan yang terbuat dari besi. Di dalam Provinsi Sulawesi Selatan ada budaya yaitu kelahiran. Nah, rangkaian upacara-upacara wetam atau macara babu biasa disebut juga sebagai mapasili, dilaksanakan pada saat usia kandungan memasuki bulan ke-7. Pada upacara ini, wanita hamil dimandikan dengan air kembang, kemudian hidangan kue-kue tradisional yang manis seperti onde-onde, cucuru, campuding, baje yang terbuat dari ketan dilengkapi dengan pisang raja dan buah-buahan yang kecut atau asinan yang disukai oleh ibu hamil. Semua hidangan disajikan di atas patapi atau nampan dengan harapan akan terusir segala roh-roh jahat yang bisa berakibat buruk pada kehamilan. Nah, peralatan-peralatan pada upacara ini antara lain yang pertama tempat ari-ari.
yang terbuat dari bahan perak. Kemudian yang kedua, ada juga tempat ari-ari yang terbuat dari tanah liat, dipakai oleh masyarakat kebanyakan. Dan yang terakhir, pende alosengeng dalam bahasa Bugis, yang disebut sebagai piring besar yang terbuat dari bahan keramik. Yang mana pada masa lalu benda ini difungsikan sebagai wadah untuk meletakkan bayi atau memandikan bayi yang baru lahir dan digunakan oleh golongan bangsawan di Sulawesi Selatan. Ada yang namanya upacara khitanan atau sunatan. Jadi pada lingkaran kehidupan masyarakat Bugis Makassar, di mana pada masa anak-anak antara usia 1 sampai 5 tahun, khususnya bagi anak perempuan sehari-hari memakai karawi dan jempang. Memasuki usia 5 sampai 13 tahun, pada usia tersebut biasanya dilakukan upacara sunatan bagi laki-laki dan makato atau khitanan bagi anak perempuan. Pada masa itu untuk pertama kalinya anak-anak perempuan memakai baju bodo yang biasanya dipakai bersusun, terdiri dari 3, 5, sampai 7 susun berdasarkan status sosial atau tingkat kebangsawan dari anak tersebut. Koleksi tenun tradisional, alat perkawinan dan tulisan tangan pada suku Bugis Makassar dan Toraja sangatlah sederhana, terbuat dari kayu yang disebut dengan gedokan. Orang Bugis menyebutnya ewangi gedok, sedangkan orang Makassar menyebutnya ewangi tandung. Nah, jenis-jenis koleksi tenunnya ini ada 3. Yang pertama tenun gambara, kemudian yang kedua tenun Parungi Toraja, dan yang ketiga sarung tenun Setara Curek Makda atau disebut sebagai kotak-kotak besar, dan Curek Remi atau disebut sebagai kotak kecil. Akhir dan yang paling utama yaitu Laming Tudangang dalam bahasa Bugis atau Pamepo dalam bahasa Makassar yang berarti pelaminan. Nah, tudang yang dalam bahasa Bugis dan Pamepoang dalam bahasa Makassar berarti tempat duduk. Pelaminan jenis tersebut sudah banyak dijumpai pada zaman sekarang dan digunakan pada saat upacara perkawinan sebagai tempat duduk pengantin bagi golongan bangsawan Bugis Makassar. Nah, prosesi upacara perkawinan suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan merupakan kegiatan awal untuk mengetahui apakah seorang gadis sudah mempunyai jambatan hati ataupun belum. Nah, yang kedua yaitu tahapan masuro atau peminangan. Tahapan ini merupakan orang tua calon pengantin laki-laki mengutus 3 sampai 4 orang perantara untuk mengajukan pinangan secara resmi langsung ke orang tua perempuan. Kemudian tahap mapetuada. Nah, tahap ini adalah pengambilan kata sepakat antara keluarga pihak calon pengantin laki-laki dan keluarga pihak calon pengantin perempuan. Kemudian tahap mapen rebaransa atau uang belanja. Pada tahap ini keluarga pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan kepada pihak orang tua calon pengantin wanita sejumlah uang belanja sebagaimana telah disepakati bersama pada tahap mapetuada. Dan yang terakhir yaitu tahap mapacing atau malam pacar. Nah, acara mapacing ini didahului dengan pembacaan kitab Al-Barzani. Nah, setelah itu barulah calon pengantin diberikan lumakan daun pacar atau daun inai pada telapak tangan oleh tamu yang diundang dan diminta kesediaannya oleh pihak orang tua atau calon pengantin. Nah, acara ini dilakukan sehari sebelum hari pernikahan, baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Kemudian, perlengkapan yang ada di upacara perkawinan tahap mapacing. Yang pertama ada daun paci, yang kedua ada bantal, kemudian yang ketiga ada sarung sutra 7 lembar, kemudian ada pucuk daun pisang, terus ada daun nangka, kemudian ada tali bani atau lilin merah, dan yang ketujuh ada beno ase. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap memrekawin atau nikah. Nah, tahap ini adalah tahap akad yang dilakukan di rumah calon pengantin wanita dan diantar oleh orang banyak. Kemudian tahap kudang gunting atau penjamuan, yaitu acara yang dimana kedua mempelai pengantin duduk bersanding di atas pelaminan. Dan yang terakhir yaitu tahap maparola, yaitu tahap pengantin wanita mengikuti suaminya untuk berkunjung ke rumah mertua. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa barang-barang peninggalan zaman dahulu yang ada di Kerajaan Gorontalo yang terdapat di dalam Museum Lagaligo. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.